Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ragam-ragam sastra, pengertian sastra, dan fungsi sastra puisi. Oke, langsung saja. Pengertian sastra di sini suatu karya sastra yang secara tertulis ataupun lisan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang baik serta indah. Jadi sastra itu sebuah karya tulisan maupun lisan yang mengandung kepada nilai-nilai kebaikan secara ditulis dengan bahasa yang baik serta indah. Adapun fungsi sastra di sini ada 5, ada fungsi reaktif, ada fungsi didaktif, ada fungsi estetis, ada fungsi moralitas, dan religius. Di mana fungsi reaktif ini suatu karya sastra yang memberikan suatu hiburan kepada penikmat maupun pembacanya. Sedangkan fungsi didaktif yaitu yang memberikan pengarahan maupun mendidik kepada penikmat maupun pembaca sastra karena nilai-nilai kebenarannya pada sastra. Adapun fungsi estetis yaitu fungsi yang memberikan keindahan suatu karya sastra kepada penikmat maupun pembaca sastra karena sifat keindahannya. Adapun di sini fungsi moralitas yaitu yang memberikan pengetahuan kepada penikmat maupun pembaca sastra sehingga mereka tahu mana sastra yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini juga ada fungsi religius. Fungsi ini yang menghasilkan suatu karya sastra yang mengandung nilai ajaran agama yang dapat diteladani juga oleh para penikmat maupun pembaca sastra. Nah, adapun ragam sastra terbagi lagi menjadi 2, yaitu dilihat dari bentuknya dan dilihat dari isinya. Di sini sama-sama terbagi lagi menjadi 4 bagian, ada prosa, puisi, prosa liris, dan drama. Oke, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan prosa? Prosa di sini yaitu bentuk sastra yang diuraikan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang dan tidak terdapat kepada aturan-aturan. Sedangkan puisi di sini bentuk karya sastra yang diuraikan dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, serta indah. Puisi ini lebih memiliki aturan-aturan tersendirinya dibandingkan prosa. Sedangkan prosa liris di sini bentuk karya sastra yang disajikan secara bentuk puisi namun menggunakan bahasa yang terurai yaitu seperti prosa. Nah, di sini juga ada drama. Drama di sini itu bentuk karya sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan panjang serta disajikan menggunakan dialog ataupun monolog yaitu naskah maupun langsung pementasan. Dilihat dari isinya, ragam sastra juga terbagi menjadi epik, lirik, didaktif, dan dramatik, di mana epik ini adalah karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran maupun perasaan pribadi pengarangnya. Sedangkan lirik di sini karangan yang berisi curhatan perasaan pengarang secara subjektif. Nah, di sini juga ada didaktif, di mana didaktif ini karya sastra yang isinya mendidik penikmat maupun pembaca sastra tentang masalah tata krama, moral, agama. Sedangkan dramatik yaitu karya sastra yang isinya melukiskan sesuatu kejadian baik maupun buruk. Di sini juga ragam sastra ada 2 unsur ya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik ini adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan suatu karya sastra seperti tema, tokoh penokohan, latar pelataran, pusat pemisahan. Ada juga fungsi ekstrinsik yaitu yang menyusun sebuah karya sastra dari luarnya menyangkut aspek sosiologi dan psikologi. Kita lanjut kepada pembagian sastra yaitu ada sastra lama, pembagian sastra karya sastra lama, adapun karya sastra baru ya ini karya sastra lama. Bagi menjadi 2.
Tapi sebelum kita harus tahu dulu apa itu sastra lama, sastra baru. Ya, sastra lama itu karya yang lahir dalam masyarakat lama, yang memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Biasanya bersifat moral ya, karya sastra lama ini bersifat moral, nasihat, mendidik, lebih ke ajaran adat istiadat. Sedangkan sastra baru di sini sangat berbeda dengan sastra lama tentunya. Sudah tidak dipengaruhi adat kebiasaan masyarakat sekitarnya. Malahan karya sastra baru itu cenderung dipengaruhi oleh sastra dari barat maupun Eropa. Itu sastra baru. Sastra baru, adapun jenis-jenis sastra baru yaitu ada rima, ada pantun, ya ada puisi, ada sajak, peribahasa. Di sini jenis puisi baru ada rima, itu pemersatu atau pengulangan suatu bunyi, sedangkan irama adalah alunan yang terjadi pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendeknya suatu bunyi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.